50% pegawai saya pulangkan. Pulang itu dalam arti kata secara halus, yaitu ya saya PHK. Tetap berdoa sama Tuhan, terus tetap percaya, rest lah yang pasti. Panik. Terus ingat, oh iya, saya ini punya Tuhan. Baru Tuhan bilang, tenang. Amin. Terus dia kasih hikmat. Ya. Ini pakaian hikmat. Kok bukan Yoyo? Kemana Mas Yoyo? Mas Yoyo lagi ngumpul-ngumpul sama keluarganya. Oh. Jadi kali ini kita kedatangan host yang spesial, yang kemarin jadi bintang tamu, yang kemarin ngalami mujizat banyak, yang berhasil melewati krisis keuangan. Gitu. Dan hari ini menemani saya dalam ngopi bareng hari ini dengan Bro Valen. Jarang enggak dong. Hah? Tamu spesial. Oh, tamu spesial gitu. Host spesial, Ada host yang lebih spesial. spesial lagi tamu hari ini. Oh, iya ya, kita punya tamu yang spesial. Yang lama ditunggu-tunggu. Iya. Jadwalnya itu wild loh. Ada. Oh, nggak peduli PSBB. Waduh, iya. Saya itu sudah dari 2 bulan lalu tuh pengen ayo datang. Sorry lagi job lagi banyak katanya. Wih. Waduh. Jadi saya bingung. Tapi hari ini spesial dia mau datang. Saya telepon nanti dibilang kalau mau panggil saya mesti reserve dulu kok. Oh gitu ya. Oh, aduh. Ada waiting list. Gitu. Waiting list ya. Aduh. Kita sambut Pak Bobby Paparoket dulu. Bersama dengan istrinya. Siapa namanya? Budi. Emang ada yang lain ya Pak? Wah, seneng banget nih di sini nih. Apa kabar Pak Bobby? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Sehat. Iya. Sehat.
Sehat ya? Sehat semua. Wah, puji Sehat, Tuhan. puji Tuhan. Dalam lindungan Tuhan. Pak Bobby ini pecinta kopi, salah satu di GCCC yang paling pecinta kopi. Nah, iya. Makanya kalau kita nggak undang Pak Bobby itu kayak kopinya rasanya kurang mantap ngopinya itu ya. Ya, ayo diseruput dulu dong. Oh iya, tos dulu. Ayo Tos ya. Kita harus tos ya. Iya, Oke, tos dong. ayo tos. Kita mulai ngopi bareng. Ngopi Dave dan bareng. Bapalen. Oke. Maaf, gelasnya ganti ya Pak. Gelasnya cadangan juga. Namanya host spesial. Oh spesial. Ya ketemu lagi. Hari ini ngopi bareng Dave, temani oleh Kovalen. Kita akan sharing-sharing masih dalam suasana pandemi. Ya mari-mari. Kapan marinya? Daripada kita stres mikirin, mending kita Betul. buat guyon aja. Iya, ya, betul, kita iya. buat ketawa aja. Kan hati yang gembira adalah obat yang baik. Betul, betul. Masih dalam suasana pandemi, kita tetap bersuka cita karena kita dalam lindungan Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Tamu kita spesial, Papa Rock and Roll bersama Mama Rock and Roll. Kita akan sharing-sharing bagaimana mereka akan sharing live, bagaimana mereka menghadapi COVID-19 ini, kondisi seperti Ya. ini. Mereka seorang pengusaha, istrinya seorang Pegawai negeri. PNS ya. Bagaimana mereka menghadapinya? Dan saya percaya ada sharing live kehidupan yang akan memberkati kita semua hari ini. Sebab kita punya Bapa yang sangat baik, yang sangat mengasihi kita. Rencananya pasti digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu
rock and roll dan mama rock and roll. Ya susah namanya dipanggil. Mending mama rock and roll aja gitu. Ya gimana nih Pak? Ini kan kita ini COVID ini sudah 2 bulan ya kurang lebih. Ya, hampir 2 bulan. Hampir 2 Hampir bulan. 2 bulan. Dulu kan masih kita cuma dengar di Cina, ternyata diimpor juga masuk ke Indonesia. Iya. Dulu waktu Pak pertama kali mengetahui ada tanda kutip ada wabah seperti ini, itu apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakutkan? Awal-awal itu waktu Pak Jokowi tanggal 2 Maret ya. Iya, awal Pertama kali dia bilang ada 2 ya. 2. Ada 2 yang positif itu saya masih anteng-anteng aja sih. Nggak mikir? Nggak mikir. Saya pikir 2 lah paling lah berapa sih gitu. Awalnya begitu. Tapi terus masuk ke tanggal 10 kok sudah mulai panik. Ya. Nah, sudah mulai ada beberapa teman-teman yang panik buying ya. Panik buying, terus juga akhirnya kita juga sudah disarankan untuk beribadah di rumah. Kita kalau nggak salah waktu itu minggu pertama aja ibadah ya. Minggu pertama, minggu kedua sudah tidak ada. Iya. Minggu kedua kita sudah ada, itu sudah mulai sedikit ngefek. Apalagi saya kan punya usaha cukur rambut, yaitu barbershop sama laundry sepatu. Itu omset sejak tanggal 15 Maret itu sudah turun. Sudah turun. Iya, karena itu bersentuhan dengan orang ya. Nah, itu sudah mulai turun. Sudah mulai saya rasakan dampaknya. Terus operasional harian sama omset sudah lebih tinggi operasionalnya. Akhirnya saya memutuskan tanggal 22 Maret 50% pegawai saya pulangkan. Dari semua cabang itu saya ambil 50%, terutama yang tinggalnya di luar kota. Yang bukan anak Surabaya, bukan Surabaya, bukan Sidoarjo. Maksud saya yang mereka yang di Surabaya itu kerja sambil kos. Tinggal di kos-kosan kan, biar saya suruh pulang memang. Saya suruh pulang, saya tanggal 22 Maret saya selesaikan gajinya utuh, Maret saya bayar utuh, saya pulang. Pulang itu dalam arti kata secara halus, yaitu ya saya PHK. Kalau saya pulangkan, saya bilang kalian istirahat dulu di rumah, saya harus nanggung gaji pokok. Iya, tanggung jawab tetap harus jalan. Iya. Akhirnya tapi saya mau nggak mau memang harus seperti itu. Iya, itu saya memang berpikir wabah ini nggak mungkin cepat selesai, karena waktu itu posisi masih akhir Maret, Wuhan belum selesai. Ya Wuhan Desember, Januari, Februari. Wow, kalau saya pulangkan mereka dan saya bilang masih mengikat mereka sebagai karyawan, saya ada tanggung jawab gaji pokok. Betul. Akhirnya saya pulangkan. Yang stay adalah teman-teman atau pegawai saya anak Surabaya. Dan itu 50%-nya. Itu habis gitu saya libur 1 minggu. Gitu. Libur 1 minggu. Buka semua lagi cabang. Itu awal, semua cabang libur 1 minggu. Awal April saya buka lagi tanggal 2. Tapi tetap tidak ada, maksudnya tidak ada. Omsetnya ya gitu 60% dari normal ya. Padahal begini, mendekati bulan puasa biasanya sampai dengan Lebaran itu waktunya saya panen. Januari, Februari, Desember ketolong Natal walaupun hujan. Januari hujan, omsetnya nggak baik, tapi tertolong ada Imlek. Februari masih hujan, tapi tertolong ada momen Valentine. Masih ketolong. Saya berharap waktu itu, bukan saya aja sih, mungkin teman-teman pengusaha yang lain. Momen dimana puasa ini menjelang Lebaran ini waktunya panen, mulai teman saya yang punya distro, butik, segala macam lah. Waduh, kena COVID. Jadi ini di luar perkiraan. Di luar planning. Saya juga sudah spend beberapa uang juga untuk buka cabang baru, ketahan. Sudah terlanjur masuk dananya. Sudah ketahan. Saya sampai berpikir gini, seandainya saya ini bisa meramal. Kalau saya bisa meramal sebulan saja ke depan atau 2 bulan lah, ini bakalan wabah.
nggak saya keluarkan uang saya. Maksudnya saya Iya, pakai untuk ini ya. iya untuk di rumah saya sendiri Jaga-jaga. jaga-jaga gitu. Tapi karena sudah keluar ya sudah drop dong. Termasuk secara psikologis saya mikir karena saya sebagai kepala keluarga. Itu berdampak. Oh, berdampak Menteri sekali. Keuangan ya apa ya? Itu ketika Istri saya sih Ini harus dikorek. harus digoreng. Ya apa itu berdampak dalam? Kalau saya bagian menenangkan. Oh, boleh menenangkan. ya istri saya memang menenangkan terus. Saya memang orangnya suka panik. Oh iya. Panik. Saya mudah panik orangnya. Kadang-kadang terus kadang-kadang mikirnya terlalu jauh. Terlalu jauh. Sebenarnya nggak kayak gitu juga gitu loh. Iya. Cuman karena saya punya anak dan saya merasa tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga, Iya. jadi kayak kadang berlebihan. Itu yang saya akui. Itu makanya istri saya menenangkan dan saya beruntung sekali punya teman-teman satu komunitas ini yang selalu juga membantu mensupport melalui media seperti ini, melalui Good News Today Iya. Pak Dip sama Bu Novi, itu yang saya selalu perhatikan. Lewat Instagram juga ada Pak Yosua Iya, Kakak juga. Pembala ya. Iya, walaupun saya disuruh beribadah di rumah, memang secara feel saya maunya di gereja gitu loh. Ya. Cuman biar cepat selesai oke lah. Tapi dari situlah saya mulai belajar bahwa ini permasalahan memang harus terjadi. Dan Tuhan pasti sudah siapkan jalan keluarnya buat anak-anaknya. Amin. Jadi tahan Mas, jangan diterusin dulu. Masih Iya. panjang kita punya Oke, acara. Kopinya siap. masih banyak. Kopi, Mau nambah ayo. kopi nggak? Mau Boleh, nambah boleh. kopi nggak? Ini saya habiskan Ya, dulu. wis. Jadi ini baru sekilas saja kita dengar dari Pak Bobi. Ternyata Pak Bobi sempat tanda kutip itu Iya, mengistirahatkan karyawannya. betul. Dan sangat berdampak dalam kehidupan keuangan. Tapi bersyukur punya istri yang bisa menenangkan, yang bisa memberikan semangat juga ya ketika betul. menghadapi seperti ini. Wah, itu pentingnya seorang istri. Mau tanya. Mau kopi yang apa? Oh, saya mau kopi luwak yang mahal. Saya selera tinggi. Berapa? Enggak uangnya. Berapa? Saya sih ngutang saya tak boleh. Nih, Pak Dev, ini ada nastar ini. Yes, Oh alright. iya. Waduh, kok Dicoba. kelihatannya boleh ya? Itu tadi ada temen. Oh, teman ya? Temen juga itu dia bisnis ini dan ternyata enak gak Pak? Enak sekali. Coba ibu. Coba silakan Iya, silakan tenang bersih sudah disemprot saya. Iya. Itu di punya saya. Nastarnya nikmat, lezat, selainya enak. Oh iya tak? Katanya bikin sendiri loh. Ngulek Ngulek katanya dari nastarnya. Punya siapa ini? Siapa yang Itu bikin? yang suka WL itu loh, Pak Ari. Oh, Pak Ari. Itu ada. Ari. Ini. Oh, itu. Oh, ya. Iya. Nanti bisa pesan komen-komen aja di link bawah, nanti kita kasih link. Ini enak banget nastarnya ya. Saya udah dibayar 500.000 untuk promo. Enggak. Ya ini bener ini enak. Sekalian iklan. Enak. Mulai sendiri, handmade ya, handmade. Betul-betul dibuat dengan keringat. Keringat tapi nggak kena di makanannya, makanya enak. Oke, yuk. Sambil kita tunggu kopinya Pak Minum Pak dulu. Bobi, Minum kita nyanyi-nyanyi yuk. Mari Pak. Oke, terima kasih Pak Valen. Ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan
bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, tadi kan tentang pekerjaan, memang membuat panik. Nah, terus ketika COVID ini terjadi, menjalaninya harus seperti itu, sempat tutup seminggu. 1 minggu tanggal 22 saya tutup, tanggal 2 saya buka. Buka lagi. Waktu ketika buka itu ramai atau bagaimana keadaannya? Bisa cuman dapat 5 pelanggan aja sehari sudah, puji Tuhan. Operasional rumah tangga masih belum, operasional kehidupan sehari-hari masih. Itu awal-awal ya. Awal-awal. Waktu itu awal-awal itu memang jalan sepi banget. Orang Sambil minum yuk. Oke. Terlalu semangat saya, kena nastar yang super istimewa ini. Halo Pak Ari, jangan lupa ya transfer duitnya. Ya terus. Transfer itu di host ya, kok di kita ya? Selebgram ini. Oh gitu. Ya terus. Ada beberapa pegawai yang di Surabaya saya rolling, cuman akhirnya saya putuskan tidak memberikan gaji pokok dan uang makan, cuman saya langsung bagi hasil 50%. Oh, sistemnya berubah ya? Sistemnya berubah. Ya, okay. Karena yang saya khawatirkan ketika sepi banget, dampaknya ke kita sebagai owner. Ya. Operasionalnya nggak cukup, listrik, air, sampo, air tonik, gaji pokok mereka, uang makan dan komisi nggak cukup. Akhirnya saya putuskan untuk 50-50. Jadi umpamanya omset hari itu 500.000, satu cabang 500.000 umpamanya, langsung 250.000-nya buat karyawan, 250.000-nya buat saya. Ya, itu pun jamnya operasional sudah jadi cuma 6 jam. Oh, bukanya berapa? Ya, jam 2 siang sampai jam 8 malam. Namanya apa Pak? Apanya Pak? Barbershopnya? Dekat barbershop langganannya Pak Yanto, Pak Naryo. Jangan lupa transfer ke kita. Bisa aja, pinter juga ngarahin. Oke. Maksud saya begini, ketika karyawan diomongi seperti itu, mereka ada yang ngamuk nggak, ada yang komplain, kan biasanya itu kan nggak terima, ini kan tetap tanggung jawab nangis justru. Ya, ada yang kayak gitu. Nangis, ada yang nangis dalam arti kata ada yang baru punya baby, ada yang baru menikah, persis. Terus saya bilang begitu, keadaannya seperti ini, kalian harus saya pulangkan. Mereka nangis, saya dipeluk lama, nangis. Mereka nggak menyangka bahwa saya akan mengambil keputusan se-ekstrim itu. Ya, mereka kan ikut saya sudah 3 tahun 4 tahun, bukan yang baru hitungan bulan 1 tahun, enggak, sudah 3 tahun 4 tahun. Jadi mereka nggak nyangka bahwa saya sampai bisa mengambil keputusan se-ekstrim itu. Tapi tidak ada yang demo ya, tidak ada yang kemudian bersikap nggak bisa, karena saya Iron Man, mau demo gimana? Awas Pak, bintangnya jatuh Pak. Mau pasang lagi. Ya, ilmu. Oh gitu. Iya. Jadi akhirnya saya berikan
pandangan dari sisi saya bahwa itu pandangan itu apa? Ya, saya berikan pandangan begini. Kalau saya teruskan, ini malah saya yang berat. Akhirnya malah seandainya saya paksakan, malah bisa tutup seterusnya. Waktu mereka saya pulangkan itu, saya berikan masukan bahwa pulanglah kalian, istirahat di rumah. Setelah bertahun-tahun ikut saya, kembali ke keluarga. Setidaknya kalau kalian tetap di Surabaya, kosnya kan mahal. Iya. Biaya kos, terus dapatnya nggak seberapa. Pulanglah. Setidaknya kalau kalian tinggal di kampung halaman, mau apa-apa itu masih murah. Ini Surabaya kota besar. Saya berikan masukan seperti itu. Jadi mereka bekerja kembali ke rumah dan ada beberapa peralatan pribadi saya, peralatan cukur ya. Itu memang saya pinjamkan. Jadi saya pinjamkan. Bisa Betul. Bisa saya pinjamkan. Kenapa? Loh, kok ada teman saya tanya, kok berani? Itu kan alat mahal. Iya, betul. Buru-buru nanti mereka balik. Saya bilang, saya percaya. Karena selama ikut saya 3-4 tahun, saya selalu berikan contoh yang baik. Kerja yang jujur. Jadi saya rasa mereka juga pasti akan berbuat yang sama. Ya. Jadi biarkan mereka berkreasi di kampung. Ini Pak Valen, ini tidak gampang loh sebagai seorang pemilik perusahaan, kemudian dia harus membuat keputusan yang sangat-sangat tegas seperti itu ya. Sangat tegas menurut saya karena udah lama ya 3-4 tahun udah lama sama-sama. Pegawai saya ya 3-4 tahun. Tapi justru memperlihatkan ada hubungannya. Iya. Makanya kalau perusahaan lain itu pasti sudah demo, sudah terjadi yang tidak enak itu hubungan antara pemimpin sama bawahan itu sudah pasti hubungan tidak enak. Tapi ini dengan hikmat, dengan penuh kasih seperti itu kan, dengan meminjamkan itu bentuk-bentuk kasih itu ditunjukkan kepada karyawannya sehingga mereka bisa ngikuti aja gitu ya. Ya saya bisa percaya. Betul. Saya kan menerima banyak mujizat dari Tuhan. Karunia juga, setidaknya kalau seandainya pun kemungkinan terjelek peralatan saya itu hilang, ya sudahlah, pasti Tuhan akan ganti lebih bagus lagi. Itu aja. Saya juga biar mereka tenang bahwa bawa aja yang selama ini kamu pakai di mejamu, yang kamu butuhkan bawa. Kamu bukalah, cukur di rumah, biar kalian juga tetap bisa hidup. Karena saya yakin virus ini nggak sampai 1 tahun tidak. Tapi kalau hitungan 6 bulan mungkin bisa. Mungkin bisa. Iya, kita tidak menebak. Kita nggak bisa tahu. Iya. Kan? Dari situ saya juga berpikir, saya nggak boleh terlalu egois juga, nggak boleh juga terlalu loss sama mereka. Jadi saya ngambil tengahnya. Harus berhikmat. Kalian saya pulangkan, alat kalian bawa. Ya saya persilakan seperti itu. Terus yang di Surabaya saya rolling, 1 cabang 2 pegawai. Umpamanya ada 4 nih. Senin Selasa 2, Rabu Kamis nah, gantian. Karena kan dapatnya nggak banyak ini. Kan saya bagi hasil. Bagi hasil ya. Umpamanya dapat 10 kepala. Kalau 3 atau 4 dikit dapatnya. Tapi kalau 2 dia lumayan, 5 kepala. Iya, betul. Kalau dapat uang 150.000 per orang aja masih bisa, gitu. Terus berjalan, wah, tambah sepi. Tambah sepi. Sempat sebelum PSBB. Sebelum PSBB, Pak. Iya. Sebelum Sekarang PSBB ini. Nah, baru 3 hari nih. Iki PSBB malah rame, Pak. Ya apa ya? Kita nanti kita cerita ini iya rame malah. Ini yang menarik ini. Oke. Nanti dah kita bahas ya. Nastar. Beli ya di Pak Ari ya. Pak Ari sama Bu Rosna. Nyanyi Pak. Iya. Kena kopinya enak, kepingin nyanyi terus. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. His Son. Give thanks. Give thanks.
weak say I am strong. Amin. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Lagu ini saya suka banget. Suka. Suka. Ini favoritnya Pak Dit. Iya. Oh, Iya. Mengucap syukur karena di situ seperti ini apa yang kita bisa mau lakukan kan? Betul. Kita cuma bersyukur, tapi ternyata di balik ucapan syukur itu ada pertolongan. Pasti. Ada mujizat. Pasti. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa justru PSBB ini malah dibatasi sama pemerintah, orang keluar rumah, aktivitas di luar, malah pekerjaannya tambah ramai. Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya. Ayo diceritain. Jadi gini, saya mempelajari beberapa habitnya orang Surabaya. Oke. Ketika awal Maret Pak Jokowi bilang COVID-19, terus Surabaya kena, ya kan? Tapi Surabaya itu agak lama, kira-kira seminggu baru ada, ya kan? Jawa Timur. Jawa Timur ya itu. Itu loh, itu bener-bener senyap sekali. Awal-awal itu. Iya. Waduh, makanya sampai saya menutup tanggal 22 Maret itu sampai saya tutup. Oke. Karena saya ngerasain itu pertengahan Maret sampai tanggal 22 Maret itu, wih, cabang Bawean aja yang rame kayak gitu biasanya cuma 2 kepala, 2 pelanggan. Itu dalam satu hari. Satu hari. Biasanya Pak? Biasanya 20, 25 rata-rata. Yang Pak Dit pernah ngopi sama saya, Ya. sama Pak Valen sama Pak Ari itu loh, ya itu. Ayo promo terus Pak, silakan. Nah, akhirnya saya tutup, April lagi saya buka bertahap. Nah, habitnya orang Surabaya mungkin itu wis bosen di rumah. Iya. Yang DM ke saya, yang chat nanyain bar berbuka, tukang cukurnya buka, banyak. Mereka pada prinsipnya ternyata nek ngoco do oma ketok wis gimbal-gimbal gitu ternyata nggak kuat juga. Waduh, wis ketok elek aku Pak, aku wayahe cukur ini. Iya. Dari situ saya prepare, saya semprot disinfektan, Iya. hand sanitizer saya sediakan, sarung tangan sampai face shield dan Ya. masker saya siapkan. Biar apa? Biar teman-teman itu akhirnya yang datang itu merasa nyaman. Tapi Merasa karena safety ya, iya, aman karena ya. jam operasionalnya tapi sudah berubah dari jam 2 sampai jam 8 ya, saya nggak bisa maksimal. Oke. Saya cuma ngomong sama istri saya, kalau saya dapat sekian ya itu sudah rezeki saya, yang penting cukup buat kebutuhan rumah. Oke. Saya anggap begitu. Beneran cukup. Belanja tukang sayur itu loh Pak. Ya, tiap hari. Shopping. Wah, kita udah nggak shopping. Oh, udah nggak shopping? Iya kan? Iya. Untungnya mallnya tutup. Iya. Apalagi kan kebiasaan saya kan ke ini, ke Inggris gitu, Oh, gitu. shopping. Iya, Italia sana. Tapi online shop tetap jalan ya. Sepatunya baru kayaknya. Sepatu baru. Jangan jangan ketahuan banyak. Saya juga ya sedikit banyak pasrah ya. Pasti dong. Iya. Mau ngapain juga. Mau berbuat Nah, apa? Bingung. Awal-awalnya bingung, panik. Sampai saya berpikir, ini rencana Tuhan, katanya rencana Tuhan itu rancangannya indah. Iya. Saya berpikir gitu sampai. Sebentar sebelum lanjut ke situ. Heeh. Bu Rock and Roll. Bu Devi, Rock and Roll. Banyak alias. Bisa nggak mengelola dulu? Biasa mungkin mengelolanya banyak nih setiap hari. Sekarang mungkin cuma sedikit. Mengelolanya gimana itu Bu? Bisa nggak? Bisa happy nggak? Bisa sukacita nggak mengelolanya itu? Gak tau ya. Dikasih banyak itu cukup. Dikasih sedikit juga cukup. Ya puji Tuhan ya, nggak tahu ya. Iya ya. Jadi
apapun. Jadi itu berarti ada memang ya ini mungkin sesuatu yang tidak dipikir, itu mungkin saya pikir juga campur tangan Tuhan juga ya. Betul. Hikmat Betul Tuhan itu. di sana. Jadi Betul. Akhirnya bisa bukan cuma membuat keputusan untuk perusahaan yang penting, harus merumahkan dengan cara yang sangat-sangat halus banget tadi itu ya. Sehingga malah nangis katanya. Iya. Bukannya nggak marah apa segala di PHK ini, tapi bisa terima gitu loh. Tidak, jadi kasihnya ditunjukkan, teladannya ditunjukkan. Itu kan kasih Kristus yang ada dalam diri Pak Bobi. Istri pun dikasih uang sedikit tidak ngamuk, malah bisa menguatkan suami. Itu luar biasa. Menenangkan suami. Loh, jangan saya lah Pak, ATM saya dibawa dia. Oh gitu. Nggak bisa beli apa-apa saya. Tapi Cuman online. Ya, online itu cuman nutul tok, giliran mau bayar nggak jadi. Dan istrinya diberi hikmat sama Tuhan untuk bisa mengelola yang dulunya banyak, yang sedikit berkurang, tapi bisa mengelola. Tetap dengan rasa cukup. Tetap dengan rasa cukup. Beli yang pokok Pak. Istri saya beli yang pokok. Jadi kayak beras, minyak goreng, nggak apa-apa saya sebutkan ya. Beras, minyak goreng, mie instan. Ya, yang penting yang telur. merek Pak. Karena kita tadi sponsori. Ada space Ya, iklan. ini ada space iklan kosong ya. Mungkin Pak Naryo, halo Pak Naryo, kalau Mbak ini bisa ditaruh Aksal atau apa. Jangan sebut merek dulu. Sebut tit gitu. Jadi apa ya? Saya juga ngerasakan ketika di rumah itu saya jadi lebih care sama rumah. Oke, lebih. Iya. Apa ya hari ini bersih-bersih apa ya? Ngerjain apa ya? Iya. Gitu. Memang dibikin gitu mungkin ya. Kita. Iya, saya lebih lebih care sama rumah saya, lebih peduli. Selama ini kita kurang apa? Justru ketika saya di rumah kesana kesini apa yang bisa dikerjain, apa yang bisa dibersihkan, baru kelihatan bahwa rumah kita juga banyak perawatan. Kalau istri kebutuhan pokok, Iya. kalau suami pokok gaya ya. Maksudnya itu, maksudnya. Yang penting nangkep. Yang penting selfie dulu. Nebangnya cuma sedikit. Ya, pencitraan itu perlu untuk suatu usaha bidang jasa. Karena memang Alibi. pekerjaannya di situ. Jadi kan perlu banyak hal yang dipromosikan, dipublikasikan supaya kan banyak pelanggan. Betul. Ya, saya juga bilang ke ini, juga. pegawai saya yang kerja, mereka kan juga punya medsos nih. Ya. Nah, mereka juga story-story itu. Dilihat dong sama pegawai-pegawai yang saya pulangkan. Ya. Dilihat dong pasti. Kan mereka berteman. Diperhatikan dong. Terus mulailah ada timbul rasa, karena mungkin ngelihat teman-teman yang di Surabaya story-nya kok masih bekerja dan kelihatan seneng gitu ya. Oh iya. Mulai dong, loh kok Pak saya balik gitu loh. Oh, ada sempat kayak Loh gitu. iya. Ada sempat kayak gitu. Waduh, ini masalah lagi. Iya, awal-awal pertengahan Mei, pertengahan April. Pertengahan April. Mulai. Waduh. Saya berusaha memberikan masukan lagi bahwa kalau kamu balik pun terus saya paksakan untuk masuk, tetap dapatnya nggak seberapa. Tetap. Jadi saya rubah mindset mereka itu. Jangan iri dengan keadaan teman di sini. Iya. Kalau kamu di sana justru ketemu orang tua, bersyukur dong. Ternyata PSBB. Iya, betul. Iya. Dan Coba kalau mereka nggak pulang, betul. saya paksakan untuk bekerja, nggak bisa pulang mereka. Terkunci di Nah, baru mereka iya Pak, untung Pak kita pulang lah. Saya bilang itu semua rencana Tuhan. Sudah dibikin gitu. Iya. Itu yang Iya. Maksudnya ini nih sudah dipenuhi dengan firman Tuhan. Haleluya. Bukan cuma kesaksian-kesaksian. Haleluya. Ini sudah bisa sharing firman. Oh, haleluya. Jangan siapa yang nanti Pak. Haleluya. Kiala ramasak kalar ramasak. Tapi ada sesuatu yang menarik tadi disampaikan ya tentang apa? Tadi kan sudah sangat bagus nih, Tuhan memberikan hikmat untuk cara mengomong ke karyawannya Betul. tidak marah. Betul. Iya. Terus yang kedua, hikmat yang kedua yang saya tangkap tadi adalah ketika harus berbelanja kebutuhan dengan biaya dana yang cukup, belilah yang prioritas. Prioritas. Iya, belilah yang utama gitu supaya cost-nya itu cost di situasi seperti ini kita tidak terlalu boros, tidak terlalu banyak pemborosan.
Semoga teman-teman di rumah bisa diberkati ya dengan apa yang kami perbincangkan, meskipun rada selengean gini ya. Dan lebih bijaksana mengelola keuangan, karena harta yang Tuhan percayakan kepada kita itu adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan, dan kita kelola dengan baik, maka kita menjadi orang-orang yang dipercaya berlimpah-limpah lebih lagi. Dan untuk bisa mengelolanya itu kita butuh hikmat Tuhan. Iya. Sehingga baik hubungan kayak tadi Pak Bobi, dengan hikmat Tuhan, hubungan dengan karyawannya tetap baik. Tetap baik. Ya, betul. Masalah kedua muncul, loh kok di Surabaya masih enak, masih bisa kerja, kita sudah dipulangkan. Masalah baru dong. Tapi hikmat Tuhan bisa ngomong lagi dengan mereka, hubungan juga tetap baik. Jadi benar-benar yang kita butuhkan menjalani krisis pandemi seperti ini adalah hikmat ya. Hikmat supaya rest dong, rest juga ya. Rest. Mau disampaikan sesuatu tentang rest? Sesuatu yang membuat suaminya rest. Bisa tenang. Iya, kalau misalnya bayangkan aja, misalnya kalau Pak Bobi udah panik, istri ikut panik lah. Ya, tambah kacau. Tapi beruntung istri bisa rest. Ya. Bisa membuat suami juga tenang, dahsyat ya. Secara kerohanian sendiri Pak Bobi, kita kan sudah ibadah, enggak pernah ibadah bareng nih. Dan kalau biasa kan fellowship ngumpul-ngumpul, enak tuh saling sharing sama teman-teman. Sekarang ibadah online. Dalam situasi pandemi seperti ini, hubungan dengan Tuhan secara pribadi Pak Bobi dan keluarga itu gimana Pak Bobi? Ya, karena saya bersyukur saya mengenal Tuhan Yesus itu sejak saya dilahirkan. Jadi saya juga dididik dari keluarga yang benar-benar takut akan Tuhan. Walaupun saya sendiri juga kadang dablek. Cuman setidaknya mental saya ini ketika ada masalah atau gini tuh fokusnya sudah ke Tuhan aja, itu otomatis. Otomatis karena sejak kecil, karena sejak kecil kita sudah menerima hal-hal kerohanian itu, bahwa Tuhan Yesus menyertai, Bapa kita yang baik, Roh Kudus menyertai. Makanya saya sering bersaksi bahwa Roh Kudus itu menyertai kita. Jadi ketika ada masalah ini, panik boleh secara manusiawi. Yang seperti tadi saya bilang, karena ada beban tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai bos dari beberapa pegawai, panik ada. Cuman setelah berjalan, percuma saya panik, nggak menyelesaikan masalah, malah masalahnya itu. Istri saya menenangkan, saya mulai belajar tenang. Ternyata ketika saya rest, ketika saya tenang, dibuktikan sama Tuhan tuh kan, kalau kamu tenang, semua terjawab. Iya. Awal-awal saya agak stres. Apa sih ini? Kok dibiarkan sama Tuhan? Katanya Tuhan pencipta alam semesta. Masa ngurus apa ini? Pencipta alam semesta, masa masalah virus nggak bisa? Gitu loh. Kenapa? Ini banyak korbannya loh. Dan juga banyak anak Tuhan yang kena, kan, yang punya pabrik, punya toko, gitu loh. Awalnya begitu. Saya juga ini gimana? Bukan kita aja. Kalau kayak dulu SARS, Ebola kan cuma di daerah di Afrika, di Asia. Cuman sebenarnya kalau Tuhan pencipta alam semesta selesai. Saya sempat berpikir seperti itu. Cuman kenyataannya memang Tuhan punya rencana. Punya rencana, dan kita diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri ke Dia itu secara pribadi, secara personal, yaitu di rumah. Bersama keluarga. Di situ kita mendekatkan lagi dengan Tuhan, dan saya bersyukur kalau masalah ibadah di rumah memang istri saya yang lebih aktif. Gitu. Karena saya kadang-kadang lupa. Jujur, saking suwene nang omah lali dino. Ada yang ngalami nggak ya? Saya sampai lupa hari, lupa tanggal. Karena yang saya rasakan tiap hari gitu. Bangun tidur lagi, bangun lagi. Tapi sampai ya sudahlah, saya bikin happy. Waktunya ibadah, makanya saya lihat kalau di Instagram ada Pak Dev, Good News Studio ada Pak Yosua, saya ikut biar balance. Nah, biar saya juga merasakan ketenangan. Saya ngeliat dan ternyata Tuhan menunjukkan step demi step. Pegawai saya pulangkan ternyata ada PSBB. Mereka bersyukur sekarang bisa saya pulangkan lebih awal. Jadi seperti keputusan yang tepat betul, di waktu yang tepat. Ternyata Tuhan buktikan.
mereka lebih tenang. Bu Devi sendiri sebagai seorang istri dan juga bekerja sebagai PNS ya itu sekarang ini dengan ibadah di rumah kerohanian secara kerohanian sendiri ada pelajaran apa yang bisa di-sharingkan? Apa ya? Kalau saya sih kalau ibadah itu kalau di sini ya di CCC itu feel-nya lebih dapat gitu ya di sini ya. Kalau di rumah itu kadang-kadang dia juga nanti aja gitu kan. Jadi tapi nggak apa-apa lah, yang penting tetap berdoa sama Tuhan, terus tetap percaya, rest lah yang pasti tetap seperti itu ya. Ngingetin suami itu pastilah. Tubuh darah ya untungnya ya banyak banget dan dibawain sama kemarin saya bawa tubuh darah banyak Lili ya dari gereja ya. Kangen tapi sama orang-orang GCCC ya, ramenya gimana kan langsung kita jadi lagi senengnya nyusun retreat, bayangkan habis ulta. Natal. Imlek dulu. Valentine. Mau nyusun retreat nyusun Paskah dulu. Nyusun Paskah. Ya. Mau drama padahal. Jadi kita melewati momen yang seru. Langsung selesai. Pulang. Ibadah di rumah. Jadi kayak gimana ya secara mental itu. Wih, ternyata bisa ya. Kita ngalami kejadian yang luar biasa ini. Betul. Gitu loh. Saya bersyukur sedikit kesaksian ya. Saya berterima kasih sama Pak Dev sama Bu Novi. Memang rencana Tuhan. Saya baru kenal Pak Dev sama Bu Novi kan baru. Ya. Pak Dev, Bu Novi juga datang juga baru. Tapi justru memang itu sudah rencana Tuhan. Saya rasakan bahwa saya harus ngomong bahwa memang bukan kebetulan. Tuhan Yesus mengirim Pak Dev dan Bu Novi ke GCCC Surabaya. Mungkin Tuhan kita itu luar biasa bisa melihat hal yang baik buat anaknya. Ini ada virus. Kalau nggak ada Pak Dev sama Bu Novi mungkin acara ini saya juga nggak tahu ini bisa apa enggak, karena kita juga punya kesibukan sendiri-sendiri. Jadi memang bagian motor penggeraknya. Ya, saya bersyukur sekali bisa mengenal Pak Dev dan Bu Novi, juga teman-teman lainnya akhirnya tergerak. Bisa dilihat bahwa pertumbuhan GCCC Surabaya ini semakin rekat. Amin. Secara kekeluargaan kita semakin kompak. Saya rasa ya itu memang sudah rencana Tuhan. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian, juga khususnya buat Pak Dev sama Bu Novi. Terima kasih buat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu yang ngatur sebenarnya semuanya. Kita sih cuma sebagai pelaksana aja, cuma karena memang Tuhan sudah tahu ya, sudah mau gimana lagi. Kita tidak pernah tahu gimana Tuhan memberikan hikmah, Tuhan menuntun, kan kita tidak pernah tahu. Memang Tuhan yang mengatur semuanya, biarlah segala kemuliaan hormat itu kembali sama Tuhan. Apalagi ini ada sesuatu yang mau di-sharingkan dari kesaksiannya, pelajaran apa nih yang menarik dari pelajarannya Papa Rock and Roll dan Mama Rock and Roll ini yang di-sharingkan hari ini? Ya tadi itu apa? Hikmat ya. Lalu rasa cukup. Iya. Itu juga penting ya. Kalau kita menjalani keadaan kondisi seperti ini ya, nggak gampang. Tapi kalau kita bersama-sama suami istri, betul, saling menguatkan, betul, ada rasa cukup, pasti yang timbul ada rasa syukur buat Tuhan. Amin. Keren. Dahsyat ya. Sekali lagi nih salonnya menerapkan itu kan tadi steril. Ya, kita pasti karena masih buka. Masa PSBB ini kita memang masih buka. Tetap diperbolehkan buka ya? Sebenarnya pasalnya rancu sih. Kalau tidak boleh bidang jasa yang ngumpul lebih dari 5 orang. Tapi kan itu tempat duduk kan saya sudah batasi. Saya kasih tanda, dan pegawai juga cuma 2 orang. Biasanya 4, saya cuma batasi 2 orang. Terus saya bilang kalau datang kelihatan sudah antri, suruh nunggu aja di luar atau nyari tempat nanti kita telepon. Betul. Terus kita bisa terima bayar reservasi. Jadi secara akal budi kita jalan, harus tetap jalan karena saya harus menggerakkan usaha saya ini. Walaupun dalam level rendah, tapi kan harus jalan terus, harus aktivitas terus jalan rendah. Karena saya yakin 3 bulan lagi mungkin normal,
naiknya itu biar nggak dari dasar banget, bottom banget gitu loh. Masih mudah lah untuk menaikkan lagi. Ya itu kalau bukan hikmat dari Tuhan ya nggak mungkin saya bisa berpikir seperti itu. Terus gue kondisian, waduh apa ini? Stres aku tak bentuk-bentuk nondasi ini. Ya sekali lagi yang udah ngaca melihat modelnya jelek, datang ke salon dekat barbershop. Dekat barbershop. Salam ganteng. Jadi satu pelajaran yang sangat-sangat bisa kita dapatkan hari ini bahwa sebenarnya di situasi seperti ini yang paling kita butuhkan tadi itu hikmat ya. Hikmat dan itu pun kalau bukan karena Tuhan yang memberikan hikmat, pasti kita akan salah dalam membuat keputusan. Pasti. Ya, keputusan itu keputusan yang cukup strategis istilahnya, sesuatu yang sangat penting gitu loh. Gini Pak Dev, panik nih Pak. Kita panik nih. Panik. Terus ingat, oh iya, saya ini punya Tuhan. Yes. Ya, panik duluan, panik, takut, ada kecewanya dong. Iya. Ada kecewanya pasti ada, kecewa aku gini. Iya. Namanya masih manusia. Ketika saya langsung ingat Tuhan, ketika panik terus ingat Tuhan, baru Tuhan bilang tenang. Amin. Terus dia kasih hikmat. Iya. Ini pakaian hikmat dari aku ini, untuk bisa saya tetap berjalan di tengah badai. Amen. Bila perlu kamu menario di tengah badai. Yes. Itu loh. Menari di tengah badai. Ya, panik duluan. Tapi ketika kita ingat Tuhan dan ketika kita ingat banget Roh Kudus itu ada dengan kita, Amen. Dia langsung bilang tenang. Ya. Tak kasih hikmat kamu. Wes pakai hikmat ini. Baru saya bisa jalani dengan tenang. Sebagai seorang pengusaha punya hikmat, butuh hikmat. Sebagai seorang ibu rumah tangga butuh hikmat, yang diri yang prioritas. Iya, betul. Kurangi shopping. Iya, betul. Butuh hikmat. Nah gitu, krisis di luar, krisis di rumah tangga, hubungan jadi kurang bagus, tapi bersyukur intinya karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan yang memberikan hikmat, karena ngopi juga. Iya, ini kopinya. Karena kasih karunia Tuhan, karena hikmat Tuhan, sehingga kita anak-anak Tuhan, meskipun badai, kata Pak Bobi, kita bisa menari. Ya men. Haleluya. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Menyerahkan, ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Amin. Semua beban hidupku padanya. Menyerahkan, ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita sudah mendengarkan sharing live kehidupan. Bagaimana Pak Bobi sebagai seorang pengusaha dan istri Bu Devi sebagai seorang ibu rumah tangga mendapatkan hikmat dari Tuhan ketika pandemi ini terjadi, sehingga karena hikmat dari Tuhan segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, semua bisa berjalan dengan, ya memang tidak sebanyak dulu ya, tapi tetap bisa berjalan, tetap bisa aktivitas, malah katanya justru PSBB malah makin rame. Saya percaya itu kemurahan Tuhan, hikmat Tuhanlah yang membuat kita semakin berkelimpahan, membuat kita semakin bisa makmur, semakin bisa sehat di dalam kehidupan ini. Jadi saudara-saudara, apapun yang saudara khawatirkan, apapun yang saudara takutkan hari-hari ini, satu, minta hikmat sama Tuhan.
percaya bahwa Dia Bapa yang mengasihi kita. Badai boleh terjadi, tapi saudara dan saya bisa menari di tengah. Amin. Terima kasih Pak Bobi sudah hadir di Ngopi Bareng hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, ketemu lagi next time ya. Siap. Nanti kita undang lagi dengan kesaksian-kesaksian yang lebih seru lagi. Banyak kesaksian saya. Siap. Banyak ya. Dengan khotbah. Terima kasih, sampai jumpa dalam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.